Buku 2. 1. Setelah Kota menyelesaikan argumennya, Velleius menjawab, "Saya sungguh gegabah telah terlibat dalam perdebatan dengan seorang akademis yang juga orator. Saya tidak perlu takut kepada seorang akademis yang tidak fasih berbicara, juga seorang orator yang asing terhadap filsafat itu, selancar apapun ia berargumen. Karena saya tidak pernah dipusingkan oleh aliran kata-kata yang kosong, juga oleh argumen-argumen tajam yang disampaikan tanpa keanggunan berbicara. Tetapi kau, Kota, unggul di keduanya. Kau hanya butuh penonton dan juri. Tetapi, cukuplah untuk saat ini. Sekarang, mari kita dengar apa yang Lucilius akan katakan, jika dia tidak keberatan." "Saya lebih menyukai," ucap Balbus, mendengar Kota melanjutkan argumennya, dan menunjukkan Tuhan-Tuhan yang benar dengan kefasihan yang sama seperti saat ia menyanggah Tuhan-Tuhan yang salah. Karena pada bahasan semacam ini, argumen akademis yang goyah dan selalu berubah-ubah tidak pantas diucapkan oleh seorang filsuf, pendeta, juga Kota, yang opini-opininya seharusnya, seperti yang kita lakukan, tegas dan pasti. Epikuros telah lebih dari sekadar dibantah. "Tetapi saya sangat ingin mendengar pendapatmu sendiri, Kota." "Apakah kau lupa," jawab Kota, "apa yang saya katakan di permulaan, bahwa lebih mudah bagi saya, terutama pada bahasan ini, untuk menjelaskan opini-opini yang saya tidak yakini dibanding opini-opini yang saya yakini. Tidak, walaupun saya merasa yakin pada suatu subjek, tetapi, setelah saya berbicara panjang lebar, saya tetap ingin mendengarmu mengatakan pendapatmu." "Baiklah," ujar Balbus, "dan saya akan berbicara sesingkat mungkin. Karena kau telah membantah kekeliruan-kekeliruan Epikuros, bagian saya dalam perdebatan ini akan lebih singkat. Sekte kami membagi keseluruhan pertanyaan mengenai Tuhan yang kekal ke dalam 4 bagian. Pertama, bahwa Tuhan itu ada. Kedua, mengenai bagaimana hakikat dan karakter mereka. Ketiga, bahwa semesta dikendalikan oleh mereka. Dan terakhir, bahwa mereka melakukan pengawasan terhadap urusan manusia. Tetapi dalam diskusi kali ini, mari kita ambil 2 poin pertama dan menunda poin ketiga dan keempat hingga kesempatan berikutnya, karena keduanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk membahasnya." "Tentu saja tidak," ujar Kota, "karena kita memiliki cukup waktu dalam genggaman kita. Selain itu, sekarang kita sedang membahas suatu subjek yang harus lebih didahulukan bahkan dari perkara yang serius." 2. Poin pertama, ujar Lucilius, "menurut saya tidak perlu pembahasan untuk membuktikannya. Karena apa yang begitu jelas dan nyata, saat kita menatap langit dan melihat benda-benda langit, sebagai bukti adanya suatu daya ketuhanan dan kecerdasan yang agung, yang olehnya semua ini dikendalikan. Jika tidak demikian, Ennius tidak akan, dengan persetujuan yang universal, mengatakan, 'Lihatlah langit bercahaya di atas sana, yang semua orang sebut Jupiter. Inilah Jupiter, sang pemimpin dunia, yang mengatur segala sesuatu dengan isyaratnya,' seperti yang Ennius juga tambahkan. Pemimpin Tuhan dan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa dan yang ada di mana-mana. Dan jika ada yang meragukan ini, saya benar-benar tidak paham mengapa ia juga tidak meragukan apakah matahari itu ada atau tidak. Karena apakah yang mungkin bisa lebih nyata dari ini? Dan jika ini bukan kenyataan yang secara universal tertanam dalam pikiran manusia, keyakinan terhadapnya tidak akan bertahan, juga tidak akan bertambah oleh perubahan waktu, juga tidak akan tetap kuat dan stabil melalui setiap masa. Dan, pada kenyataannya, kita melihat bahwa opini-opini lainnya, yang salah dan tak berdasar, telah runtuh oleh waktu. Siapa sekarang yang percaya pada Hippokentaur dan Himaira? Atau wanita tua apa yang ditemukan begitu bodoh yang dengan gemetar berdiri ketakutan, melihat mayat-mayat hidup yang dipercaya pernah ada? Waktu menghancurkan hayalan kesesatan, serta menegaskan penilaian alam dan kebenaran. Dan oleh karena itu, di negara kita dan negara-negara lainnya, ibadah yang sakral dan penyembahan Tuhan semakin menguat dan meningkat setiap waktu. Ini juga bukan kebetulan atau kebodohan, melainkan karena Tuhan sering menunjukkan diri melalui kekuasaannya. Dalam perang dengan orang-orang Latin, saat Aulus Postumius, sang diktator, menyerang Octavius Mamilius dari Tusculum, di Regillus, Castor dan Pollux terlihat berperang menunggang kuda di dalam barisan kita.
Dan sejak saat itu keturunan yang sama dari Tyndarus memberitakan kekalahan Perseus. Karena ketika Publius Vatinius, kakek dari pemuda yang kini bernama sama, datang ke Roma di malam hari dari pemerintahan Reate, dua pemuda di atas kuda putih muncul di hadapannya, dan mengatakan bahwa Raja Perseus pada hari itu telah menjadi tahanan. Berita ini dibawanya ke Senat, yang langsung menjebloskannya ke penjara atas tuduhan berbicara tidak berdasar mengenai urusan negara. Tetapi saat dikonfirmasi melalui surat-surat dari Paulus, dia diberi ganti rugi berupa tanah dan pembebasan wajib militer. Kami juga tidak lupa ketika orang-orang Locrian mengalahkan orang-orang Crotona dalam perang besar di tepian Sungai Sagra. Pertempuran itu diketahui terjadi di hari yang sama ketika Olimpiade berlangsung. Suara-suara faun sering terdengar, dan dewa-dewa muncul dalam wujud yang begitu nyata sehingga mereka memaksa setiap orang yang tidak bodoh dan tidak berhati keras, untuk mengakui keberadaan mereka. 3. Apakah yang ramalan dan pertanda masa depan nyatakan, selain bahwa masa depan itu diperlihatkan, ditunjukkan, dipertandakan, serta diisyaratkan kepada manusia? Dari situlah ada istilah pertanda, isyarat, dan keajaiban. Tetapi meskipun kita harus menganggap hebat kisah-kisah mengenai Mopsus, Tiresias, Amphiaraos, Chalcas, dan Helenus, yang tidak akan diceritakan sebagai peramal kepada kita, bahkan di dalam dongeng jika faktanya berlawanan, tidakkah contoh-contoh dalam sejarah kita cukup memberitahukan mengenai kekuatan para dewa? Tidakkah kita terpengaruh oleh cerita kelancangan Publius Claudius dalam Perang Punisia pertama, yang ketika ayam suci dikeluarkan dari kandangnya dan tidak mau makan, ia memerintahkan agar ayam-ayam itu dilempar ke dalam air dan bergurau kepada dewa, mengatakan, sambil menyeringai, biarkan mereka minum, karena mereka tidak mau makan. Cemoohan ini harus dibayar mahal dengan air mata karena rombongan perangnya kalah telak serta membawa malapetaka besar bagi rakyat Roma. Bukankah rekannya Junius, dalam perang yang sama, kehilangan rombongannya dalam suatu badai karena meremehkan pertanda alam? Oleh sebab itu, Claudius dihukum oleh rakyat, sedangkan Junius melakukan bunuh diri. Coelius berkata bahwa Caius Flaminius, karena tidak menghormati agama, terjungkal di Danau Trasimene, suatu rasa kehilangan yang sangat berat yang dirasakan rakyat. Dari malapetaka-malapetaka yang dialami orang-orang ini, dapat dipahami bahwa Roma mendapatkan kemuliaan dan keberhasilan saat berada di bawah pimpinan mereka yang menjalankan perintah-perintah agama. Dan jika kita membandingkan diri kita dengan negara-negara lain, kita akan menemukan bahwa kita jauh berada di atas negara-negara itu dalam semangat beragama, walaupun dalam hal-hal lainnya kita mungkin setara dengan mereka, dan dalam hal lain kita bahkan di bawah mereka. Perlukah kita menganggap hina pegawai-pegawai Atius Navius, yang membagi seperempat bagian kebun anggur untuk menemukan babinya? Saya akan menganggap demikian, jika saya tidak mengetahui bahwa Raja Hostilius melaksanakan perang besar dengan mengabaikan pertanda-pertanda di hadapannya. Tetapi karena ketidakpedulian kaum bangsawan, pengamatan nyata akan pertanda-pertanda dari perilaku burung kini ditinggalkan, kebenaran dari peramal-peramal diabaikan, dan hanya bentuknya saja yang masih dijaga. Sehingga segala urusan penting negara, termasuk perang dan keamanan rakyat, bergantung padanya, dilakukan tanpa melihat pertanda dari perilaku burung-burung, auspice. Tidak ada auspice saat menyeberangi sungai, dan tidak ada auspice ketika orang terpilih dipanggil untuk menyaksikan pembuatan surat wasiat militer, sehingga jenderal-jenderal kita memulai perang begitu mereka menentukan auspicia. Paksaan agama di antara leluhur-leluhur kita amatlah besar sehingga sebagian jenderal telah, dengan wajah bertudung, dan dengan ungkapan agama yang formal dan hikmat, mengorbankan nyawa mereka sendiri demi Tuhan yang kekal untuk menyelamatkan negara mereka. Saya dapat mengutip banyak contoh dari nubuat Sibiline serta jawaban-jawaban dari peramal-peramal untuk membenarkan hal-hal tersebut yang seharusnya tidak diragukan. 4. Sebagai contoh, augur-augur kita dan peramal-peramal Etruria melihat kebenaran dari kemampuan mereka dibuktikan saat Publius Scipio dan Caius Figulus menjadi konsul, jabatan eksekutif Romawi kuno untuk masa jabatan 1 tahun yang berjumlah 2 orang, karena ketika Tiberius Gracchus, yang merupakan konsul untuk kedua kalinya, memimpin pemilihan baru, petugas pemungutan suara pertama, saat sedang mengumpulkan suara, tiba-tiba jatuh mati di tempat. Namun Gracchus tetap melanjutkan proses pemilihan suara. Merasa bahwa kecelakaan ini memiliki pengaruh religius terhadap rakyat,
ia membawa masalah ini ke hadapan Senat. Senat memerintahkan untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang untuk mengatasinya. Peramal-peramal yang dipanggil menyatakan bahwa petugas pemungutan suara tidak cukup memenuhi syarat. Atas hal ini, sebagaimana yang saya dengar dari ayah saya, Gracchus menjawab dengan kemarahan besar, "Apakah aku tidak memenuhi syarat sebagai konsul dan augur untuk melakukan auspice? Dan haruskah kalian, yang merupakan kaum Tuscan dan Barbarian, merasa bahwa kalian memiliki otoritas atas sistem ramalan Roma, serta hak untuk memberi penilaian atas persyaratan pemilihan suara kami?" Lalu ia memerintahkan mereka untuk mengundurkan diri, tetapi tidak lama kemudian ia menulis surat dari daerahnya ke Collegium, badan perkumpulan augur, mengakui bahwa saat membaca buku-buku tentang augur ia ingat bahwa dirinya telah memilih tempat pengamatan burung yang salah di Taman Scipio. Dan setelahnya ia memasuki garis batas kota untuk memimpin rapat senat, tetapi di jalan pulang, saat melewati batas kota lagi, ia lupa melakukan auspice, dan oleh karenanya, konsul dipilih secara tidak resmi. Para augur membawa kasus ini ke hadapan Senat. Senat memerintahkan para konsul untuk melepaskan tanggung jawab mereka dan mereka pun mengundurkan diri. Contoh luar biasa apalagi yang kita cari. Orang yang paling bijak, mungkin yang paling unggul, lebih memilih untuk mengakui kesalahannya, yang bisa saja ia sembunyikan, daripada meninggalkan dosa sedikit saja kepada negara. Dan para konsul memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan tertinggi negara daripada bertahan tetapi menentang agama. Betapa hebatnya reputasi augur. Dan bukankah kemampuan para peramal itu hebat? Dan tidakkah semua orang yang melihat ada begitu banyak contoh serupa harus mengakui keberadaan Tuhan? Karena setiap zat yang memiliki penafsir berarti ia ada. Penafsir Tuhan memang ada, jadi mari kita akui bahwa Tuhan itu ada. Tetapi mungkin tidak semua ramalan terjadi, sama halnya tidak semua orang sakit dapat pulih, karenanya kita juga bisa menyimpulkan tidak ada yang namanya kemampuan menyembuhkan. Tuhan menunjukkan kita pertanda akan peristiwa masa depan. Jika kita kadang salah mengartikan, bukan Tuhan yang salah, melainkan dugaan manusia. Semua negeri setuju bahwa Tuhan itu ada. Opini ini ada secara alami dan tertanam di dalam pikiran semua manusia. Satu-satunya inti perdebatan di antara kita adalah, apakah Tuhan itu? 5. Tidak satupun yang menyangkal keberadaannya. Kleantes, salah satu dari sekte kami, menghubungkan bagaimana gagasan mengenai Tuhan tertanam di dalam pikiran manusia kepada 4 alasan. Yang pertama yaitu yang tadi saya sebutkan, ramalan mengenai masa depan. Yang kedua yaitu, anugerah besar yang kita nikmati dari suhu udara, kesuburan bumi, serta berbagai nikmat lainnya yang begitu melimpah. Alasan ketiga dilihat dari ketakutan kepada pikiran yang disebabkan oleh petir, angin topan, badai, salju, hujan es, kerusakan bumi, wabah penyakit, gempa bumi yang sering diiringi oleh suara-suara mengerikan, batu-batu yang berjatuhan, hujan yang seperti darah, bebatuan dan tanah yang tiba-tiba terbuka, tampilan manusia dan hewan yang menakutkan, hujan meteor, serta bintang-bintang berekor, yang oleh orang Yunani disebut Cometai, yang pada perang Octavian lalu merupakan pertanda akan malapetaka besar, fenomena matahari ganda yang, seperti yang saya dengar dari ayah saya, terjadi pada masa konsulat Tuditanus dan Aquilius, dan di tahun yang sama, pula sinar matahari lainnya, Publius Africanus, padam. Hal-hal ini menakuti umat manusia, dan menimbulkan keyakinan kuat mengenai keberadaan daya ketuhanan. Penyebab keempat, dan yang terkuat, disimpulkan dari keteraturan gerakan dan revolusi langit, yaitu ketetapan, keragaman, keindahan, dan tatanan matahari, bulan, dan semua bintang-bintang. Semua ini cukup meyakinkan kita bahwa ini semua bukanlah terjadi karena kebetulan. Sebagaimana ketika kita memasuki suatu rumah, sekolah, atau pasar, dan mengamati susunan, keteraturan, dan rancangannya yang begitu tepat, kita tidak bisa menganggap bahwa semuanya begitu teratur tanpa sebab, tetapi pasti menyimpulkan bahwa ada seseorang yang mengatur dan dipatuhi. Cukup mustahil bagi kita menghindari pemikiran bahwa gerakan, revolusi, serta susunan dari benda-benda yang besar dan banyak itu, yang tidak satu bagian pun rusak oleh pergantian zaman yang tak terbatas, pasti dipimpin dan diarahkan oleh suatu zat cerdas, yang agung. 6.
Chrysippus, memang, memiliki kecerdasan yang tajam saat menyampaikan pendapatnya, sehingga ia terlihat lebih seperti diajari langsung oleh alam dibanding mencari ilmu sendiri. Jika, ucapnya, ada sesuatu di alam semesta ini yang akal, kemampuan, atau kekuatan manusia tidak bisa buat, zat yang menciptakan sesuatu itu pasti lebih baik dari manusia. Sekarang, benda-benda langit, dan segala sesuatu yang berjalan dalam susunan yang abadi, tidak mungkin dibuat oleh manusia, sehingga zat yang membuatnya sudah tentu lebih baik dari manusia. Lalu, apakah zat itu jika bukan Tuhan? Jika tidak ada sesuatu seperti Tuhan, apakah yang lebih baik dari manusia? Karena manusia hanya memiliki akal, yang paling unggul dari segala hal. Tetapi betapa sombongnya manusia yang berpikir tidak ada yang lebih baik darinya. Tentu ada sesuatu yang lebih baik, maka tentu ada Tuhan. Saat kau melihat sebuah rumah yang besar dan indah, pasti tidak ada yang meyakinkanmu bahwa rumah itu dibangun untuk tikus dan musang walaupun kau tidak melihat pemiliknya. Jadi, tidakkah akan tampak bodoh menganggap bahwa dunia yang tertata begitu sempurna, dengan beragam dan banyaknya benda-benda langit yang sangat indah, dan lautan serta daratan yang besar dan luas itu semuanya merupakan tempat tinggal milik manusia, dan bukan milik Tuhan yang kekal. Tidakkah kita juga memahami ini, bahwa semua yang berada di atas itu yang terbaik, sedangkan bumi berada di paling bawah dan dilingkupi oleh udara yang paling tebal. Sehingga seperti yang kita lihat bahwa di sebagian kota dan negara, sifat orang-orangnya secara alami lebih lamban, sehingga secara umum umat manusia dipengaruhi oleh ketebalan udara yang melingkupi bumi. Tetapi bahkan dari kecerdasan manusia yang rendah ini, kita bisa menemukan adanya kecerdasan alam semesta yang hebat dan lebih tajam dari diri kita. Karena, seperti yang Socrates katakan dalam bukunya, Xenophon, dari mana manusia mendapatkan pemahamannya. Dan memang, jika ada yang mengajukan pertanyaan mengenai lembab dan panas yang menyebar di seluruh tubuh manusia, kekukuhan badan kita, napas yang kita tarik, dan bertanya dari mana kita memperolehnya, jawabannya jelas, bahwa kita telah menerima satu unsur dari bumi, yang lainnya dari air, dari api, dan dari udara yang kita hirup setiap kali kita bernapas. 7. Tetapi di mana kita menemukan sesuatu yang mengungguli segala hal, maksud saya akal, atau, jika kita ingin mengungkapkannya dengan berbagai istilah, kecerdasan, pemahaman, pikiran, kebijaksanaan, dari mana kita menerimanya? Akankah alam semesta memiliki semua kesempurnaan lainnya, kecuali akal, yang paling penting dan bernilai dari semuanya? Tetapi tentu saja tidak ada yang lebih baik, lebih agung, atau lebih indah dari alam semesta. Dan bukan hanya tidak ada yang lebih agung, kita bahkan tidak bisa membayangkan ada sesuatu yang lebih agung darinya. Dan jika akal dan kebijaksanaan adalah yang terbaik dari semua kesempurnaan, mereka pasti merupakan bagian dari apa yang kita akui sebagai yang paling agung. Siapa yang tidak terdorong untuk mengakui kebenaran dari pendapat saya dengan kesepakatan di dalam alam semesta yang serasi, seragam, dan terus-menerus? Mampukah bumi pada satu musim dihiasi oleh bunga-bunga, dan pada musim lainnya tertutup salju? Atau, jika sejumlah hal mengatur perubahannya sendiri, dapatkah mendekat dan menjauhnya matahari pada saat titik balik matahari musim panas dan titik balik matahari musim dingin diketahui, dan dihitung dengan banyaknya objek-objek yang berubah? Dapatkah pasang surut air laut dan tinggi gelombang dipengaruhi oleh posisi bulan? Dapatkah gerakan planet-planet yang berbeda dijaga oleh satu gerakan seluruh langit? Dapatkah hal-hal ini hidup, saya katakan, dalam suatu harmoni di seluruh bagian alam semesta tanpa pengaruh ilahi? Jika poin-poin ini dibahas dengan bebas dan mengalir, seperti yang saya inginkan, ini akan membungkam mulut para akademis sehingga tidak mampu mencela. Sedangkan jika dibahas secara ringkas dan dibatasi, dalam bentuk silogisme, seperti yang dilakukan Zeno, ini akan lebih mudah disanggah. Seperti halnya air mengalir yang sulit dicemari, sementara air yang diam di tempat dan dibatasi akan mudah kotor. Jadi, argumen yang mengalir dengan lancar akan menghanyutkan celaan-celaan pengkritik, sedangkan argumen ringkas yang diam dalam batasan yang sempit akan mudah diserang. Misalnya, argumen-argumen yang diperluas oleh kaum Stoik modern dipersingkat oleh Zeno sebagai berikut. 8. Sesuatu yang berakal lebih unggul dari yang tidak berakal. Tidak ada yang lebih unggul dari dunia.
Berarti dunia adalah makhluk berakal. Dengan begitu, dunia bisa dikatakan bijak, bahagia, dan abadi. Karena semua yang memiliki sifat-sifat ini pasti lebih unggul dari yang tidak memilikinya. Dan tidak ada yang lebih hebat dari dunia. Kesimpulan mutlak dari argumen ini adalah bahwa dunia adalah Tuhan. Dia melanjutkan, tidak ada bagian yang berindra dari keseluruhan yang tidak berindra. Beberapa bagian dunia berindra. Jadi, dunia memiliki indra. Dia melanjutkan argumennya dengan penjelasan yang lebih saksama. Tidak ada, ujarnya, yang tidak memiliki kehidupan dan akal yang dapat menghasilkan suatu zat yang memiliki kehidupan dan akal. Sedangkan dunia menghasilkan makhluk-makhluk yang memiliki kehidupan dan akal. Maka dunia sendiri memiliki kehidupan dan akal. Dia menutup argumennya dengan majas perbandingan seperti biasa. Jika ada bunyi seruling merdu berasal dari dalam pohon zaitun, apakah kau meragukan bahwa ilmu dan keterampilan bermain seruling ada di dalam pohon zaitun itu sendiri? Sama halnya jika pohon berangan dapat menghasilkan harpa yang memberikan bunyi berirama, pasti kau akan menduga bahwa musik itu berada di dalam pohon berangan. Lalu mengapa kita tidak boleh percaya bahwa dunia ini adalah makhluk yang hidup dan bijak? Karena ia menghasilkan makhluk yang hidup dan bijak dari dalam dirinya sendiri. 9. Tetapi karena saya secara tidak sadar telah larut dalam diskusi panjang yang melampaui rencana awal saya, karena saya mengatakan, karena keberadaan Tuhan sudah jelas bagi semuanya, tidak perlu argumen panjang apapun untuk membuktikannya, saya akan menunjukkannya dengan alasan-alasan yang diambil dari filsafat alam. Faktanya yaitu semua makhluk yang makan dan tumbuh, di dalam diri mereka terdapat panas alami yang tanpanya mereka tidak bisa makan dan tumbuh. Karena segala sesuatu yang memiliki panas dan gejolak digerakkan oleh gerakannya sendiri. Tetapi sesuatu yang makan dan tumbuh dipengaruhi oleh gerakan tertentu yang tetap dan teratur. Dan selama gerakan ini tinggal dalam diri kita, selama itu pula indera dan kehidupan ada. Tetapi begitu gerakan ini berkurang dan berhenti, kita rusak dan mati dengan sendirinya. Dengan argumen-argumen seperti ini, Cleanthes menunjukkan betapa hebatnya kekuatan panas dalam segala benda. Ia mengamati bahwa tidak ada makanan yang begitu keras sehingga tidak bisa dicerna sehari semalam. Bahkan di dalam sisa-sisa makanan, yang tubuh kita keluarkan sebagai kotoran, yang alam tolak, panas tetap ada. Pembuluh darah vena dan arteri tampak, dengan denyut yang terus-menerus, menyerupai pergolakan api. Sering diamati bahwa jantung seekor hewan, ketika dikeluarkan dari tubuhnya, berdebar dengan gerakan yang terlihat seperti menyerupai kecepatan kerlipan api. Oleh karena itu, semua yang hidup, baik hewan maupun tumbuhan, menerima kehidupan itu dari panas yang melekat di dalam dirinya. Sifat panas yang terkandung di dalam dirinya lah yang menjadi kekuatan vital yang membentang di seluruh semesta. Kita akan memahaminya dengan lebih mudah jika sifat api, yang menyambar segalanya, dijelaskan dengan lebih rinci. Jadi, setiap belahan dunia, dan saya akan membahas yang paling penting, didukung oleh panas. Sebagaimana bisa kita perhatikan bahwa api dihasilkan dari batu, yang merupakan unsur bumi. Dengan memukul atau menggosoknya dengan batu lain. Bahwa setelah penggalian, bumi menjadi panas dan berasap. Dan bahwa air panas keluar bahkan dari sumber mata air. Dan ini paling sering terjadi pada musim dingin, karena diperkirakan ada panas berjumlah besar terkandung di dalam rongga bumi, dan menjadi lebih padat di musim dingin yang menahan panas di dalam bumi dengan lebih erat. 10. Diperlukan penjelasan panjang dan argumen yang banyak untuk menunjukkan bahwa semua benih yang ditanam di dalam tubuh bumi, semua yang bumi tampung yang tumbuh keluar dengan sendirinya dan menancap pada bumi dengan akar dan batangnya, lahir dan tumbuh dengan bantuan suhu dan regulasi panas. Bahkan setiap cairan memiliki campuran panas di dalamnya yang dibuktikan dengan sifat alir air. Karena air tidak akan membeku atau menjadi padat oleh dingin seperti es atau salju, kecuali ia kembali mencair dan melebur oleh campuran panas. Oleh sebab itu, embun membeku oleh angin utara dan angin dingin lainnya dan meleleh lagi oleh panas. Laut juga, kita lihat, saat tergoncang oleh angin, menjadi hangat, sehingga dari sini kita dapat memahami bahwa ada panas di dalam air laut yang sangat luas itu. Kita tidak bisa menganggap ini adalah panas eksternal dan terjadi kebetulan, tetapi ditimbulkan oleh goncangan dari bagian laut terdalam. Hal yang sama terjadi juga di dalam tubuh kita, yang menghangat oleh gerakan dan olahraga.
Lalu udara itu sendiri, yang sangat dingin, bukan tidak memiliki panas sama sekali. Malah udara telah menerima panas yang banyak karena ia berasal dari embusan air, yaitu semacam uap yang disebabkan oleh panas terkandung di dalam air, sebagaimana air mendidih. Bagian alam semesta yang keempat seluruhnya adalah api yang menyala-nyala, dan merupakan sumber panas yang bermanfaat dan memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa, karena semua bagian alam semesta tetap hidup oleh panas, kelestarian alam semesta sendiri dalam waktu yang lama disebabkan oleh prinsip yang serupa. Terlebih lagi, karena kita harus memahami bahwa unsur berapi dan panas itu begitu menyebar di seluruh alam semesta. Dan terkandung di dalam setiap organisme, sehingga di dalamnya terdapat kekuatan dan penyebab untuk menumbuhkan dan menghasilkan, yang darinya semua makhluk hidup, dan segala sesuatu yang akarnya tertanam di bumi, berasal dan tumbuh. 11. Jadi, alamlah yang melanjutkan dan menjaga dunia. Alam juga memiliki indera dan akal, karena di dalam setiap zat yang tidak sederhana, tetapi terdiri dari beberapa bagian, pasti ada suatu sifat yang menguasai. Seperti pikiran pada manusia, dan sesuatu yang menyerupai pikiran pada hewan, yang menggerakkan hasrat dan keinginan akan apapun. Sementara pada pepohonan, dan semua yang tumbuh dari dalam bumi, dianggap berada di dalam akarnya. Saya menyebutnya sifat yang menguasai, yang dalam bahasa Yunani disebut hegemonikon, yang merupakan sifat yang paling unggul di dalam setiap makhluk. Maka segala sesuatu yang mengandung sifat yang menguasai itu, pasti merupakan yang terunggul dari semuanya, dan layak berkuasa serta mengungguli segala hal. Sekarang, kita melihat bahwa di bagian-bagian alam semesta, karena tidak ada di dalam makhluk yang bukan merupakan bagian dari alam semesta, terdapat indera dan akal. Maka pastilah indera dan akal ini juga ada, lebih nyata dan pada tingkat yang lebih tinggi, pada bagian yang memiliki sifat yang menguasai itu. Jadi, dunia pasti memiliki kebijaksanaan, dan unsur itu, yang merangkul segalanya, pasti unggul dalam kesempurnaan akal. Maka dunia adalah Tuhan, dan seluruh kekuatan dunia terkandung di dalam unsur ketuhanan itu. Panas dunia juga lebih murni, bersih, serta hidup, sehingga ia lebih baik dalam menggerakkan indera, daripada panas yang terdapat dari diri kita. Ia juga menghidupkan serta menjaga segala sesuatu yang kita ketahui. Karenanya, mengatakan bahwa dunia, yang memiliki panas yang sempurna, bebas, murni, dan aktif, tidak berindera adalah konyol. Karena dengan panas inilah manusia dan hewan terpelihara, bergerak, dan berpikir. Terutama karena panas bumi ini sendiri adalah prinsip dasar goncangan, dan tidak digerakkan oleh yang lain, melainkan bergerak dengan sendirinya. Karena adakah yang lebih kuasa daripada dunia, yang menggerakkan dan menghasilkan panas yang dengannya alam semesta hidup. 12. Mari kita dengarkan Plato, yang dianggap dewa di antara para filsuf. Ia mengatakan ada dua jenis gerakan, yang satu gerakan dari dalam dan satu lagi dari luar. Dan yang bergerak sendiri bersifat lebih istimewa daripada yang digerakkan oleh daya lain. Gerakan sendiri ini menurutnya ada di pikiran manusia. Ia menyimpulkan bahwa prinsip gerakan yang pertama berasal dari pikiran. Jadi, karena semua gerakan muncul dari panas yang dimiliki bumi, dan panas ini tidak digerakkan oleh dorongan eksternal apapun, melainkan oleh tindakannya sendiri, panas ini pastilah pikiran, sehingga bisa disimpulkan bahwa bumi memiliki pikiran dan hidup. Dengan pertimbangan tersebut, muncul opini bahwa dunia memiliki pemahaman, karena ia memiliki keunggulan yang lebih dari makhluk-makhluk lainnya. Karena sebagaimana tidak ada bagian tubuh kita yang lebih hebat dari keseluruhan tubuh kita, jelaslah bahwa tidak ada bagian alam semesta tertentu, yang sama hebatnya dengan keseluruhan alam semesta. Jika demikian, dapat disimpulkan dunia pasti memiliki kebijaksanaan. Jika tidak, manusia, yang merupakan bagian dari dunia, dan memiliki akal, akan lebih unggul dari seluruh dunia. Jadi, jika kita ingin melanjutkan dari makhluk pertama yang kasar dan belum selesai ke makhluk yang paling unggul dan sempurna, kepada hakikat Tuhanlah kita akan sampai. Karena, pertama, kita melihat bahwa tanaman-tanaman yang tumbuh dari dalam bumi dipelihara oleh alam, dan alam memberi cadangan yang cukup untuk menjaganya dengan memelihara dan menumbuhkannya. Alam memberikan indera dan gerakan untuk hewan, juga kemampuan yang mengarahkan mereka kepada apa yang bermanfaat, dan menjauhkan diri dari apa yang berbahaya. Pada manusia, alam telah menganugerahi lebih
dengan menambahkan akal, yang dengannya manusia mengendalikan hasrat. Sebagian dilakukan, sebagian ditahan. 13. Tahapan keempat dan tertinggi, yaitu zat-zat yang secara alami bijak dan baik, yang dari permulaan keberadaannya memiliki akal yang benar dan tetap. Yang kita harus anggap lebih mulia dari manusia dan pantas dianggap Tuhan, yaitu alam semesta. Yang di dalamnya melekat akal yang lengkap dan sempurna. Karena tidak mungkin tidak ada sesuatu yang selesai dan sempurna di dalam susunan benda-benda apapun. Sebagaimana dalam tumbuhan merambat atau hewan kita melihat bahwa alam, jika tidak ada paksaan hebat, mencapai kesempurnaan dengan sendirinya. Sebagaimana dalam lukisan, arsitektur, serta seni lainnya terdapat titik kesempurnaan dari kecakapan manusia yang dicapai, sehingga tidak dapat dielakkan lagi bahwa pasti ada hasil yang sempurna, dan selesai di alam semesta yang dicapai. Banyaknya pengaruh eksternal yang mungkin terjadi pada semua makhluk dapat menghalangi mereka mencapai kesempurnaan, tetapi tidak ada yang dapat menghalangi alam semesta, karena alam sendiri merupakan pengatur dan penguasa semua makhluk. Jadi, alam pasti merupakan tahapan keempat dan tertinggi yang tidak dapat dihampiri kekuatan apapun. Pada tahapan inilah alam semesta ditempatkan. Dan karena alam memiliki karakteristik memimpin semua makhluk dan tidak ada yang mampu menghalanginya, dunia pasti merupakan suatu makhluk yang cerdas bahkan bijaksana. Tetapi, betapa sangat hebatnya kebodohan manusia-manusia yang mendebatkan kesempurnaan alam yang merangkul segalanya, atau yang mengakui kesempurnaannya, namun menyangkal bahwa ia hidup, memiliki akal pikiran, juga bijaksana. Bagaimana bisa ia sempurna tanpa sifat-sifat ini? Jika alam seperti tumbuhan, atau bahkan hewan, ia tidak pantas dianggap memiliki keunggulan yang paling tinggi, tetapi justru yang paling rendah. Sedangkan jika ia memiliki akal, namun tidak memiliki kebijaksanaan dari permulaan, alam akan berada dalam kondisi yang lebih rendah dari manusia. Karena manusia bisa berubah menjadi bijak, sedangkan alam, jika tidak memiliki kebijaksanaan sepanjang waktu lampau yang tak terbatas, tidak akan pernah bisa mendapatkannya, sehingga ia akan lebih rendah dari manusia. Tetapi karena hal ini absurd untuk dibayangkan, alam semesta harus dianggap bijak dari permulaannya, dan pada akhirnya harus dianggap sebagai Tuhan. Karena tidak ada yang tidak akan rusak, kecuali alam semesta, yang sejahtera, selesai, dan sempurna di segala jumlah dan bagian. 14. Karena Chrysippus mengatakan, dengan cerdasnya, bahwa seperti halnya peti yang dibuat untuk perisai, dan sarung untuk pedang, jadi segala sesuatu kecuali alam semesta dibuat untuk sesuatu lainnya. Misalnya, semua tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan bumi dibuat untuk hewan, dan hewan untuk manusia, seperti kuda untuk angkutan, lembu untuk membajak, anjing untuk berburu dan sebagai penjaga. Sementara manusia sendiri terlahir untuk memikirkan dan mengimitasi dunia, yang sama sekali tidak sempurna, tetapi, jika boleh saya katakan, merupakan sebutir kesempurnaan. Tetapi dunia, karena ia merangkul, dan tidak ada yang tidak terkandung di dalamnya, sangatlah sempurna. Oleh karenanya, bagaimana bisa ia cacat sedangkan ia sempurna? Ia tidak mungkin tidak memiliki pemahaman dan akal, karena tidak ada yang lebih unggul dari sifat-sifat ini. Hal yang sama Chrysippus amati juga, dengan menggunakan kiasan, bahwa segala sesuatu apapun jenisnya, saat mencapai kedewasaan, lebih unggul dari yang belum. Seperti seekor kuda dari anak kuda, seekor anjing dari anak anjing, dan orang dewasa dari anak-anak. Sehingga apapun yang terbaik di seluruh semesta pasti berupa sesuatu selesai dan sempurna. Tetapi tidak ada yang lebih sempurna dari alam semesta, dan tidak ada yang lebih baik dari kebaikan. Jadi, kebaikan adalah perlengkapan alam semesta. Umat manusia memang tidak sempurna, tetapi kebaikan terdapat di dalamnya. Apalagi alam semesta yang sempurna. Maka alam semesta memiliki kebaikan, dan juga bijak, karena itu alam semesta adalah Tuhan.